Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya Pak Tahan? Alhamdulillah sehat Pak Yusuf. Bagaimana Pak Yusuf kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Tahan. Ya. Jadi begini Pak Tahan, Nggih. ini hari ini Pak Tahan akan melakukan kegiatan coaching ya. Nggih. Nanti sama siapa Pak Tahan? Rencananya insya Allah nanti saya akan melaksanakan coaching dengan Bu Lika. Bu Lika. Iya, Bu Lika. Jadi begini Pak Tahan, Nggih. saya di sini berperan sebagai observer, Nggih. akan mengamati kegiatan coachingnya Nggih. jenengan sama Bu Lika. Iya. Tentunya nanti saya akan mengamati berdasarkan rubrik penilaian Pak Tahan. Siap. Nah, rubrik penilaian nanti kurang lebih begini Pak Tahan. Nanti yang saya akan nilai itu apakah nanti coaching yang jenang laksanakan nanti sudah sesuai dengan alur tirta atau Nggih. belum. Siap. Terus nanti apakah Pak Tahan nanti juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, Nggih. itu Pak Tahan. Dan juga nanti saya juga akan mengamati coachingnya, apakah sudah berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh coach. Oke, siap Pak Yusuf. Dan tidak kalah pentingnya Pak Tahan yang perlu saya ingatkan bahwa Nggih. coaching yang jenengan lakukan hari ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, yakni diantaranya apa? Kemitraan, kemudian Terus proses yang kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Betul, Pak Tahan. Terima kasih. Ya. Nah, selanjutnya Pak Tahan, sebelum pelaksanaan coaching ini, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Tahan. Ya. Nggih. Boleh Pak Tahan? Ya? Siap Pak Yusuf, monggo. Pertanyaan yang pertama ini Pak Tahan. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Pak Tahan kembangkan dalam coaching kali ini? Baik, dalam coaching kali ini yang akan saya kembangkan itu ada 3 kompetensi Pak Yusuf. Kompetensi yang pertama yaitu terdiri dari kehadiran penuh atau present. Yang kedua yaitu mendengarkan aktif. Dan satu lagi yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach nantinya. Baik Pak Tahan. Nah, dari ketiga kompetensi tadi, kira-kira yang secara spesifik ingin Pak Tahan kembangkan yang mana? Baik, dari ketiga kompetensi tersebut yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu pada mendengarkan aktif. Karena dengan menguasai kompetensi mendengarkan aktif dari coach, insya Allah saya nanti akan dapat hadir dalam sepenuhnya dalam kegiatan coaching tersebut nantinya, dan juga dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pastinya sesuai dengan kata kunci yang sudah disampaikan oleh coach nantinya Pak Yusuf. Oke, jadi yang jenengan kembangkan yang spesifik kan apa tadi? Mendengarkan yang aktif. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya yang kayak gimana Pak Tahan? Baik, jadi indikator ketercapaiannya akan terlihat apakah coach nantinya menemukan sendiri dari jawaban dari permasalahannya itu tersebut. Seperti itu. Oh, begitu ya Pak Tahan. Ya. Terima kasih Pak Tahan atas jawaban-jawaban yang jenengan sampaikan. Ya. Selamat melaksanakan coaching. Semoga coaching kali ini berjalan dengan lancar. Amin. Pak Tahan. Siap Pak Yusuf. Nah, nanti setelah pelaksanaan coaching kita akan ngobrol-ngobrol lagi, mengevaluasi coaching yang telah Pak Tahan laksanakan. Begitu Pak Tahan ya. Siap Pak Yusuf. Selamat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lika, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tahan. Selamat siang Pak Tahan. Gimana kabarnya Bu hari ini Bu? Alhamdulillah, Alhamdulillah, Pak, ya. sehat. Gimana? Jenengan sehat juga teman? Alhamdulillah sehat juga Bu. Alhamdulillah. Gimana nih Bu? Ini sibuk apa ini Bu? Biasa Pak, ini ya ngajar lah sehari-hari. Sama ini sebentar lagi kan kita ada penilaian akhir semester ya Pak ya. Iya betul. Itu ya melengkapi administrasi, kemudian ya ada beberapa yang harus soal yang belum ada dipersiapkan, membuat kisi-kisi dan lain-lain ya seperti itulah Pak. Gini Pak Tahan. Iya Bu. Sebenarnya gini kan ada waktu kan buat ini. Wah, ini kebetulan pas
setelah ngajar nih Bu, jadi longgar banget ini. Alhamdulillah. Ada beberapa hal yang ingin saya utarakan Iya, begitu Bu. Pak. Saya berbincang-bincang Nggih. sebentar ngoten dengan panjenengan. Monggo, bisa Bisa, Bu, Pak, bisa nggih. dimulai sekarang nggak apa-apa. Nggih, gini Pak, di sekolah saya ini ada siswa Nggih. yang namanya itu Rio. Nggih. Dia kelas 3 SD ini Pak. Nggih. Tapi dia itu setiap hari itu terlihat murung, kemudian mudah sedih, mudah menangis, kurang bersosialisasi dengan teman-temannya. Nggih. Itu juga saya apa ya, agak merasa jadi berimbas gitu terhadap Pembelajarannya gitu ya. Iya, jadi pembelajaran jadi kurang efektif. Kemudian anak-anak tentu saja juga terganggu, Pak ya. Seperti itu, Pak. Gini Bu, jadi Bu Lika mendapati bahwa ada salah seorang siswa yang bernama Rio tersebut kurang bisa mengendalikan sosial emosionalnya gitu nggih. Betul. Dengan cara dia kurang bersosialisasi dengan teman, mudah marah, sedih yang berlebihan dan sebagainya gitu ya Bu ya. Iya, Pak. Nah, ini yang berpengaruh kepada tahap pembelajaran si anak tersebut gitu ya Bu ya. Iya, betul sekali Pak. Baik Bu Lika, kita coba berbincang-bincang ya Bu ya. Mungkin dalam waktu 15-20 menit nanti insya Allah cukup ya Bu ya. Siap cukup Pak insya Allah. Begini Ibu, kita coba apa sih harapan dari Bu Lika dari anak tersebut seperti itu? Ya harapan saya sih sebenarnya mungkin sama nih dengan guru-guru yang lain, bahwa untuk anak tersebut tuh kalau bisa dia lebih ceria lagi. Ceria kan apa odatnya anak kan ceria gitu ya. Betul, bisa aktif dalam pembelajaran, bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, bisa bersosialisasi dengan teman-temannya, kemudian bisa memanage atau mengendalikan emosinya, kemudian juga ya paling enggak dia bisa berbaur begitu dengan teman-temannya dan mengikuti pelajaran dengan baik. Oh, seperti gitu Pak. Baik, kira-kira Ibu dari perubahan sikap bagaimana yang Ibu Lika inginkan tadi? Ya ceria ya tentunya anaknya kan karena sering murung gitu ya. Kemudian harapan saya, keinginan saya juga anaknya ceria, semangat, kemudian mampu bersosialisasi, tidak mudah marah ataupun down, kemudian juga dia dapat meningkatkan prestasinya, dampaknya seperti ke prestasi itu ya. nantinya ya Bu Iya, ya. betul Baik Bu Lika. sekali. Jadi intinya di sini Bu Lika ingin anak tersebut lebih ceria lagi, semangat, tidak mudah marah, kadang sampai mungkin marahnya gulung-gulung gitu ya Bu ya. Nah ini kan mengingat dari tersebut kan imbasnya dari pembelajarannya nanti biasa meningkat sehingga prestasinya pun juga akan meningkat gitu ya Bu ya. Jadi kalau misal ini Bu di kondisi seperti saat ini yang idealnya itu seperti yang Ibu harapkan tadi. Nah sedangkan kira-kira kondisi sosial emosional anak tersebut menurut Bu Lika pas saat ini itu berada pada level berapa ya Bu ya? Kalau untuk sekarang saya kira masih di level 5 ya Pak. Masih di level 5? Iya, karena anaknya tuh kan murung, kemudian menyendiri, kadang menangis sendiri tanpa sebab, marah-marah tanpa sebab, atau mungkin sebab yang sepele yang tidak perlu lah sebenarnya seperti itu sih Pak. Baik Bu Lika. Baik, jadi dari yang Ibu sampaikan tadi kan anak masih berada kira-kira di level 5 ya. Betul. Nah dari hal tersebut kira-kira Ibu Lika ingin ada perubahan yang tadinya di level 5 ke level berapa kira-kira Ibu Lika? Kira-kira ya Pak ya. Kalau tak pikir-pikir kalau misalnya di level yang terlalu tinggi kayaknya juga kan itu karakter sifat gitu ya, mungkin dari faktor rumah juga iya di level 8 tuh menurut saya udah bagus lah paling enggak ya di level 8 saya ini ya optimisnya di level itu karena kan untuk merubah karakter seseorang itu kan tidak langsung bisa cepat gitu ya. Jadi kan butuh proses seperti itu sih Pak. Baik Bu Lika, jadi Ibu Lika di sini menginginkan adanya perubahan dari anak tersebut dari level 5 ke level 8 ya. Nah, untuk mencapai level 8 tersebut ini Bu, kira-kira Ibu Lika adakah kiat ataupun strategi yang akan dilakukan kepada si anak tersebut?
Sebenarnya tuh saya udah punya angan-angan, punya Nggih. rencana lah Nggih, begitu punya Pak ya. rencana nggih ya. Punya rencana bahwa saya akan melakukan pendekatan secara personal begitu Nggih. Pak. Saya ingin ajak ngobrol anak tersebut, kenapa dia sampai Murung gitu mempunyai ya. sikap seperti ini, Mm-mm. penyebabnya itu apa, Iya. kemudian apa sih yang dia butuhkan supaya dia itu punya perubahan sikap dan sifat seperti itu. Nggih. Seperti itu Baik, Pak. baik. Oh begitu ya Bu. Jadi Bu Lika berencana akan melakukan pendekatan secara langsung kepada anak tersebut gitu ya. Betul. Dengan mungkin dikemasnya dengan ngobrol santai pas saat istirahat atau bagaimana, si anak lagi nyantai kita dekati bawah pohon sambil kita bawa cemilan dan sebagainya gitu ya Bu ya. Jadi nantinya kita dapat menggali informasi kemungkinan penyebab anak tersebut bersikap demikian itu kenapa gitu ya Bu ya. Terima kasih Pak Baik, Tahan. terima kasih Bu Lika. Wassalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tahan, Yes. tadi sudah melaksanakan coaching gimana? Alhamdulillah Pak Yusuf sudah selesai dan berjalan dengan baik Pak Yusuf. Alhamdulillah coaching berjalan lancar. Oke. Yang perlu saya tanyakan gini Pak Oke. Tahan, dari proses coaching tadi yang perlu saya tanyakan adalah tentang indikator ketercapaiannya gimana? Oh gitu ya Pak Yusuf. Jadi gini, alhamdulillah tadi sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Yaitu saya sudah menanyakan tujuan melakukan percakapan. Saya juga sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian juga saya sudah menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan. Saya juga sudah meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut Pak Yusuf. Jadi begini Pak Tahan, tadi saya juga sudah mengamati Nggih. kegiatan coachingnya jenengan. Jadi memang dari pengamatan saya tadi memang Pak Tahan sudah melaksanakan alur cerita. Nggih. Tadi yang bisa saya amati bahwa Pak Tahan sudah menyampaikan tujuan, menanyakan tujuan, kemudian juga sudah mengidentifikasi masalah dari coach, kemudian juga Pak Tan seperti tadi sudah mendorong coach agar bisa menemukan alternatif rencana aksi kan gitu ya Pak Tahan ya. Kemudian juga saya juga mengamati tadi Pak Tahan juga sudah mengarahkan kepada coach agar bisa mengambil alternatif pilihan yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Selain itu tadi Pak Tahan, dari pengamatan saya juga Pak Tahan tadi sudah fokus, jadi kehadiran penuhnya sudah terlihat. Kemudian juga setelah mendengarkan secara aktif, sekaligus saya lihat tadi juga sudah bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Begitu Pak Tahan. Untuk selanjutnya Pak Tahan, semoga kedepannya tadi saya menilai intinya coaching kali ini luar biasa. Semoga kedepannya Pak Tahan selalu sukses. Amin. Khususnya dalam coaching-coaching selanjutnya juga semakin baik. Gitu Pak Tahan. Setelah melihat, setelah mengamati kegiatan coaching tadi, yang tidak kalah penting yang pengen saya tanyakan ke Pak Tahan adalah apa kompetensi berikutnya yang ingin Pak Tahan kembangkan? Baik, gini Pak Yusuf, terima kasih sekali tadi sudah dinilai, dan yang pertanyaan kompetensi mana yang akan saya kembangkan yaitu pada kompetensi dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, sehingga saya dapat menggali informasi-informasi yang lebih dalam lagi dan dapat mengarahkan coach dalam menemukan solusi dari permasalahannya. Seperti Pak Yusuf. Oh, begitu ya Pak Tahan. Dah cukup Pak Tahan untuk kegiatan saya mengamati, mengobservasi kegiatan jenengan. Semoga selanjutnya kita sering-sering mengadakan kegiatan seperti ini. Amin. Siap. Dan
memberi kebaikan kepada kita berdua khususnya Amin. dan kepada pendidikan pada umumnya. Amin. Gitu Pak Tan. Ya, Terima kasih. Jumpa lagi di lain waktu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yusuf. Waalaikumsalam Bu Leka. Gimana kabarnya Pak Yusuf hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Gimana kabarnya Bu Leka? Alhamdulillah sehat, bahagia, semangat tentunya awang ajeng Oh. ketemu sama jenengan. Oke. Nggih Pak Yusuf, Nggih. hari ini saya akan melakukan proses observasi nggih karena hari ini jenengan akan mengadakan coaching begitu nggih. Nggih, nggih. Nggih. Jadi sebelum proses coaching ada sedikit hal yang ingin saya bicarakan dengan jenengan. Jadi nanti pada saat coaching itu nanti antara jenengan sebagai coach dan juga coachee nanti akan saya amati. Nanti saya akan melihat apakah proses coaching itu sesuai dengan alur tirta, kemudian apakah pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh coachee itu sesuai dengan pertanyaan-pertanyaannya yang jenengan ajukan gitu. Nggih, baik Bu Leka, terima kasih. Nggih Pak, sebelum melakukan kegiatan coaching ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan nggih Pak nggih. Nggih, monggo. Untuk nanti kompetensi apa Pak kira-kira yang akan jenengan kembangkan? Ya, dalam proses coaching kali ini yang ingin saya kembangkan ya 3 kompetensi, yaitu kompetensi kehadiran penuh atau present, kemudian kompetensi mendengarkan aktif, kemudian juga yang tidak kalah pentingnya itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Nggih. Kira-kira untuk yang spesifik yang akan Bapak kembangkan kan tadi ada 3 ya. Kira-kira yang lebih spesifik lagi? Ya, baik Bu Leka, dari 3 kompetensi tadi, yang secara spesifik ingin saya kembangkan itu yang pertama yaitu kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif. Kenapa saya pilih ini? Karena menurut saya kalau dua-duanya ini kita kuasai, insya Allah kompetensi berikutnya yaitu kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, insya Allah bisa saya lakukan juga. Gitu Bu Leka. Siap, nggih Pak. Jadi ada 2 nggih Pak, nggih nanti yang akan jenengan kembangkan secara spesifik begitu ya. Kemudian untuk indikator ketercapaiannya apa ini Pak? Kira-kira nanti setelah melaksanakan coaching, indikator ketercapaiannya ya coachee itu bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapi dan bisa istilahnya apa ya? Bisa menemukan rencana aksi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Gitu. Kira-kira indikatornya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Yusuf untuk jawaban-jawaban dari pertanyaan saya tadi. Monggo untuk selanjutnya silakan Anda melakukan kegiatan coaching dengan coachee. Ya, terima kasih Bu Leka. Semoga kegiatan kalian nanti lancar ya Bu Leka ya. Amin. Ya, semoga lancar dan dapat yang terbaik. Ya, terima kasih Bu Leka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabarnya Pak Tahan? Alhamdulillah luar biasa kabarnya baik sekali. Cerah ya Pak ya? Pol panasnya ini ya. Pol cerah apa panas? Cerah di sambil panas ya Pak ya. Gimana Pak Yusuf? Ini kan kemarin Pak Tahan katanya ada masalah yang ingin dibicarakan dengan saya. Ini kebetulan saya ada waktu, monggo Pak Tahan kalau pengen. Iya Pak Yusuf, betul. Ini ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Pak Yusuf. Yaitu begini loh Pak Yusuf. Ini kan terkait dengan rekan-rekan guru di sekolahan saya Pak Yusuf. Jadi saya perhatikan dari beberapa tahun terakhir ini kok tidak ada perubahan ataupun peningkatan, dalam arti penyampaian materinya dalam setiap pembelajarannya itu masih terkesan konvensional. Ya, jadi masih monoton dengan metode ceramah, kurang adanya inovasi terkait sekarang kan yang
zamannya milenial ya Pak Yusuf ya. Harusnya pembelajarannya lebih kreatif, inovatif, akan tapi di sekolah yang saya dapat ini terdapat beberapa atau mungkin kebanyakannya ya itu melaksanakan pembelajaran secara konvensional seperti itu. Jadi mungkin masih mengandalkan ceramah seperti itu Pak Yusuf. Jadi gini Pak Tahan, ini ada waktu kurang lebih 15 sampai 20 menit untuk kita memperbincangkan ini, cukup ya Pak Tahan? Insya Allah cukup. Nah, jadi dari masalah yang jenengan utarakan tadi, jadi permasalahan saya menyimpulkan adalah pembelajaran di sekolah jenengan yang kurang bervariatif itu ya Pak Tahan? Iya betul sekali. Baik Pak Tahan, jadi tadi permasalahan adalah pembelajaran yang kurang bervariatif. Nah, kita ada waktu 15 sampai 20 menit ini. Kira-kira setelah perbincangan kita nanti, harapan Pak Tahan itu ada perubahan semacam apa? Gini Pak Yusuf, yang harapan besar yang saya inginkan adanya perubahan di sekolah ini, saya ini khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran ke anak-anak yang lebih bervariatif, berinovasi seperti Pak Yusuf. Jadi perubahan cara penyampaian materi yang jenengan pengen harapkan berubah tadi ya? Iya. Kira-kira perubahan materi seperti apa yang jangan harapkan? Oh gitu Pak Yusuf. Jadi gini, yang ingin saya harapkan dari perubahan itu misalnya dalam pembelajarannya menggunakan metode yang contoh pembelajaran medianya minimal, pas saat menyampaikan tidak hanya ceramah, tapi menggunakan media belajar seperti PPT, ataupun kita kan bisa menggunakan aplikasi-aplikasi seperti Canva, terus seperti soal nanti memberikan soalnya dalam bentuk kuisis, atau nanti memberikan tugasnya dengan melewat media seperti Google Form dan sebagainya kan bisa Pak Yusuf. Nah, hal-hal seperti itu kan yang bisa dikembangkan pada saat pembelajaran di era saat ini seperti Pak Yusuf. Nah, menurut Pak Tan kan itu yang jenengan sampaikan tadi kan sebuah keadaan yang ideal. Nilainya misalnya dinilai ya 10 lah gitu. Kalau ranknya 1 sampai 10. Nah, kira-kira keadaan di sekolah jenengan kalau di rank dari 0 ke 1 sampai 10, kira-kira keadaan jenengan di level berapa tadi? Baik, menurut saya pas saat ini masih berada di level 5 Pak Yusuf. Karenanya di sekolah ini lebih banyak guru-guru yang senior atau bisa dikatakan sepuh yang kurang mengikuti dalam teknologinya seperti itu. Sehingga kalau untuk level lebih tinggi sepertinya agak kesulitan ataupun jadi saat ini masih berada di level 5 gitu Pak Yusuf. Nah, kira-kira setelah jenengan nanti berusaha nanti meningkatkan tadi, kira-kira level yang jenengan raih kira-kira sampai level berapa kira-kira? Mungkin bisa ditingkatkan sampai pada level 7 Pak Yusuf. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi mungkin agak berat ataupun sulit. Dilihat dari SDM-nya yang gurunya masih banyakkan sepuh tadi ataupun senior tadi, mungkin tepatnya dari level 5 ke level 7 tersebut dulu Pak Yusuf. Sudah maksimal ya? Nah, ini Pak Tahan, setelah jenengan mengetahui keadaan sekolah jenengan, yang perlu dipikirkan sekarang adalah kira-kira untuk mengatasi permasalahan tadi, Pak Tahan sudah punya ide rencana yang bagaimana? Baik, sebenarnya saya masih memikirkan apa rencananya nih Pak Yusuf. Tindakan yang tepat yang akan saya lakukan untuk melakukan perubahan itu. Contoh mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru, tapi tidak secara sekaligus bersama-sama, tapi bertahap mungkin face to face satu dengan satu yang lainnya seperti Pak Yusuf. Selain mentoring ya Pak Tahan, kira-kira ada alternatif yang lain? Baik, mungkin alternatif yang bisa saya lakukan yaitu berkonsultasi dengan kepala sekolah atau wakakurikulum untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau IHT ataupun yang lainnya, kegiatan workshop yang tujuannya untuk
meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran yang menggunakan pembelajaran media-media yang bervariatif dan pastinya inovatif dan menyenangkan Pak Yusuf, seperti itu. Nah, kan ada paling tidak ada 2 alternatif ya Pak Tani. Ya. Yang satu tadi mentoring, yang kedua workshop atau pelatihan tapi perlu konsultasi kepada kepala sekolah dulu. Kira-kira ada 2 alternatif tadi yang nyaman untuk dilaksanakan di sekolah jenengan yang mana dari 2 alternatif tadi? Baik, sepertinya yang lebih saya lakukan terlebih dahulu yaitu mentoring Pak Yusuf. Mentoring. Ya, karena kalau untuk pelatihan ataupun workshop itu kan pastinya memerlukan persiapan Pak Yusuf yang tidak sebentar. Kita harus cari narasumber dan juga untuk sekarang kan pembiayaannya pun juga harus dipersiapkan terlebih dahulu. Nah, gitu kan seperti sekarang kan ada Arkas dan sebagainya kan harus masuk dalam hal seperti itu. Nah, mungkin dalam waktu jangka terdekatnya yang akan saya lakukan adalah menggunakan mentoring, Pak Yusuf. Oh, gitu ya. Jadi alternatif yang dipilih adalah mentoring, paling tidak dalam waktu dekat ini. Nah, kira-kira kegiatan mentoring ini Pak Tahan akan laksanakan kapan ini? Nah, insya Allah secepatnya Pak Yusuf akan dilaksanakan dalam minggu depan. Dalam minggu depan ini kita akan coba berkoordinasi dulu, berkolaborasi dengan rekan di sekolahan, dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Jadi begini Pak Tahan, kalau ini jenengan laksanakan dalam waktu dekat, nanti sekitar minggu depan ya? Ya, minggu depan. Kira-kira dalam kegiatan ini, kira-kira ada pihak lain yang bisa membantu Pak Tahan atau tidak ini tadi? Insya Allah ada Pak Yusuf. Nah, nanti saya akan coba minta bantuan kepada rekan dari sekolah lain yang memang dia ahli ataupun yang sudah pernah menggunakan pembelajaran yang berbasis IT ataupun berinovasi dalam dunia IT seperti itu Pak Yusuf. Kalau di sekolahan jenengan sendiri ada enggak? Ya ada, misalnya seperti Bu Indah dan juga nanti saya juga bisa minta bantuan pada Bu Cici seperti itu. Oh, jadi jenengan nanti akan berkolaborasi atau minta bantuan kepada guru-guru yang sudah ahli atau paling tidak yang sudah pernah mempraktekkan pelajaran yang bervariatif gitu ya Pak ya? Betul sekali Pak Yusuf. Baik Pak Tahan, kita sudah di akhir perbincangan kita. Saya tidak sabar lagi menunggu cerita-cerita dari Pak Tahan atas aksi perubahan dari Pak Tahan. Semoga saja nanti aksi perubahan dari Pak Tahan ini benar-benar berhasil dan membawa kebaikan bagi sekolahnya Pak Tahan. Nah, terus begini Pak Tahan, yang tidak kalah penting ini yang perlu saya tanyakan, kira-kira dari perbincangan kita ini tadi, apa yang jenengan dapatkan dari perbincangan kita tadi Pak? Nah, gini Pak Yusuf, dari percakapan ini saya mendapatkan bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya, mungkin dengan cara mentoring, kemudian dibantu juga dengan bantuan teman dari sekolah lain yang memang dia sudah melakukan pembelajaran secara inovatif dan dia juga mumpuni dalam arti penggunaan IT-nya, seperti itu Pak Yusuf. Jadi kolaborasi Pak ya? Iya. Kolaborasi dengan teman, rekan sejawat di sekolahan, tapi juga tidak menutup kemungkinan minta bantuan ke teman di luar sekolah juga ya? Oh begitu ya Pak. Terima kasih Pak Tahan atas bincang-bincang kita kali ini. Semoga kita segera bisa bincang-bincang kembali. Mungkin kita akan ketemu lagi minggu depan ya Pak ya? Ya Pak Yusuf. Semoga nanti laporannya bagus. Terima kasih Pak Tahan. Siap. Terima kasih Pak Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yusuf, gimana tadi sudah berhasil melakukan proses coaching ya? Gimana untuk hasilnya, apakah sudah berjalan dengan baik? Alhamdulillah coaching berjalan lancar Bu Lida. Nggih, alhamdulillah. Kalau gitu ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Pak Yusuf.
Yang pertama, apa yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait dengan apa indikator yang jenengan inginkan? Gitu. Baik Bu Lika, alhamdulillah tadi coaching yang saya laksanakan berjalan lancar dan saya rasa tadi sudah berjalan sesuai dengan alur tirta. Saya tadi sudah menanyakan tujuan kepada coach, kemudian saya juga berusaha semaksimalnya untuk mengidentifikasi masalah yang dialami oleh coach. Kemudian saya juga mendorong kepada coach untuk merencanakan aksi menyelesaikan masalahnya, dan yang terakhir saya tadi juga mendorong kepada coach bagaimana dia bisa memilih alternatif solusi yang ada agar mendapatkan solusi yang terbaik dan bertanggung jawab tentunya. Gitu Bu Lika. Iya, Pak Yusuf. Tadi juga saya sudah mengamati bahwasanya ada beberapa hal atau beberapa catatan. Tadi Pak Yusuf sudah berhasil menggunakan alur tirta dalam proses coachingnya. Jadi ada tujuan yang ditanyakan, kemudian ada proses identifikasi, merencanakan aksi, dan juga sampai menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada coaching. Kemudian jenengan juga sudah fokus tadi mendengarkan, jadi kemudian presence ya, jadi pendengar aktif, kemudian juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian nanti harapan saya jenengan juga akan sukses dalam coaching-coaching selanjutnya. Begitu Pak Yusuf. Ya, terima kasih Bu Lika. Untuk kedepannya saya nanti masih akan berusaha mengembangkan kompetensi yang menurut saya belum saya kuasai Bu. Yang kurang maksudnya, paling tidak saya menilai saya tadi ketika coaching masih belum maksimal, yaitu kompetensi untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Ini kenapa saya perlu kuasai, karena harapan saya dengan menguasai kompetensi ini nanti saya bisa menggali masalah lebih dalam lagi pada coach dan selanjutnya bisa mengasih alternatif solusi yang lebih baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Begitu Bu Lika. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Jenengan sudah luar biasa sekali dalam proses coachingnya, dan terima kasih untuk tanya jawabnya. Semoga nanti ke depannya jenengan bisa mengembangkan lagi potensi-potensi yang sudah ada sesuai dengan alur tirta, dan terima kasih sudah melaksanakan kegiatan coaching. Kita semoga bertemu lagi di lain kesempatan untuk ngobrol-ngobrol santai lagi. Begitu Pak Yusuf. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Bu Lika atas kerjasamanya. Semoga di lain kesempatan kita juga bisa bersama lagi dan kita sama-sama bisa memajukan pendidikan kita. Amin. Assalamualaikum Bu Lika. Waalaikumsalam.